Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, ya, dan juga yang akan nonton ini di YouTube, sekalian gitu ya. Nah, oke. Kalau saya sendiri akan berbicara mengenai penyakit kusta pada manusia dan pada benda, dalam hal ini kain dan rumah. Oke. Nah, penyakit kusta ini sebenarnya banyak sebut di Perjanjian Lama, di Keluaran, di Bilangan, di kitab 2 Samuel, di kitab Raja-Raja. Nah, tapi mesti dipahami bahwa kusta yang dikenal pada saat ini itu berbeda dengan kusta pada zaman itu. Stop, jangan langsung dulu. Sabar, sabar. Jadi istilah Ibrani-nya kan sebenarnya namanya saraat, ya, atau Yunani-nya itu lepra. Ya. Itu tuh tidak terbatas pada kusta yang sekarang gitu ya, tapi meliputi bermacam-macam penyakit kulit. Perikop ini tidak terkait dengan penyakit Hansen, ya, kalau nggak salah kusta modern ya, seperti itu ya. Nah, tetapi merupakan suatu penyakit sementara, gejalanya diberikan pada perikop nanti dan dapat disembuhkan biasanya. Bisa disembuhkan, sorry. Bisa jadi bisa disembuhkan. Mungkin itu kali ya. Nah, tujuan utama penulisan tentang penyakit kusta ini di bab 13 dan 14 ini bukan tentang kesehatannya. Jadi memang ngarahnya tuh ke hubungannya dengan penyembahan, kemampuan orang untuk menyembah Allah. Nah, sehingga terdapat pengucilan secara religius dan sosial. Lanjut. Mungkin kalau penasaran, seperti ini gitu ya. Meskipun kelihatannya mirip gitu, tapi sebenarnya kusta yang di Alkitab ini kan Yesus sedang menyembuhkan orang sakit kusta nih ya. Itu belum tentu kusta yang di sebelah kanan. Gitu ya. Lanjut. Nah, lalu kadang bisa aja jamur itu tuh muncul di pakaian atau bangunan. Ya kan membawa penyakit itu bercak jamur itu bisa muncul pakaian dan bangunan. Maka objek demikian pun juga dinyatakan sebagai berpenyakit kusta atau lepros dan dinyatakan najis. Dianggapnya penyakit-penyakit kusta ini tuh ada kuasa jahatnya. Lalu mungkin sedikit komentar tentang apa yang akan dibaca ini sebenarnya, dan seperti zaman-zaman lainnya juga gitu ya, terutama juga sebelum ini kan juga ada kaitannya dengan literatur ya, pada barang-barang suci dan semacam ini kan sebenarnya tidak ada di literatur sebelum zaman pembuangan ya. Jadi kemungkinan apa yang akan ditulis dan yang kita baca tadi itu ya, itu sebenarnya banyak dipinjem dari berbagai budaya pada saat itu, termasuk dari kepercayaan dan tahayul ya. Jadi nanti kita akan lihat. Nah, sama seperti yang waktu itu saya pernah ngomong juga di Keluaran juga kalau nggak salah itu. Ini tuh banyak yang memang budaya-budaya itu mirip gitu. Jadi memang ini original, ya, ya. Unik ya mungkin lebih tepatnya ya. Tapi dibilang baru banget atau tidak lazim banget pada zaman itu tidak sebenarnya. Karena masih ada beberapa budaya yang mirip gitu ya. Tentu saja materinya beda, tujuannya pun berbeda gitu. Tapi banyak yang mirip. Jadi mesti dipahami memang pada zaman itu banyak yang seperti itu. Lanjut. Nah, gejala kusta ini tuh biasanya bengkak, tumor, bintil-bintil atau panu gitu ya, bintik putih. Nah, penyakit kusta ini nih dia dapat menular melalui luka, masuk ke dalam kulit yang ditandai dengan perubahan warna pada rambut di sekitarnya. Bisa juga melalui luka yang terbuka, daging yang terlihat. Nah, tapi mesti dipahami bahwa kerusakan kulit lainnya, seperti yang disebabkan oleh luka terbakar, kerusakan pada tengkorak, wajah, ataupun kebotakan, bukanlah tanda kusta selama tidak menunjukkan gejala-gejala kusta. Makanya tadi kan
dilihat ya, lihat ada berapa ini, ini nggak yakin nih gejala kusta atau bukan. Makanya kan butuh penglihatan lebih jauh lagi gitu ya, pemeriksaan lebih jauh lagi soal itu. Lanjut. Nah, imam di sini sekali lagi karena memang bukan tentang kesehatan, imam sendiri bukan sebagai dokter, tapi lebih pada hakim yang menafsirkan hukum. Hanya imam yang berhak menyatakan bahwa penyakit tersebut aktif atau tidak. Aktifnya ini yang menjadikan ini barangnya ini najis atau tidak. Najis atau tidak najis atau tahir. Imam juga yang menyatakan bahwa seorang penderita kusta sudah tahir sebelum penyucian. Apabila kasus kerusakan kulit yang terlihat itu tidak jelas apakah itu kusta atau bukan, imam itu akan mengarantina orang tersebut bisa semalam ataupun seminggu. Nah, makanya ini tadi kan kita lihat banget banyak orang di kusta, yang pas kusta ini dibiarin dulu 7 hari terus dilihat. Nah, dari situ kelihatan tuh apakah itu kusta atau enggak. Lanjut. Nah, karantina ini juga dia maksudnya memberikan waktu tubuh supaya sembuh secara alami. Dan konteks yang lebih teknisnya adalah untuk melihat apakah penyakit tersebut menyebar atau tidak. Karena menyebar inilah yang salah satu tanda-tanda paling jelasnya kusta. Ya. Lanjut. Nah, ada juga ini mungkin saya agak sebenarnya kan banyaknya tentang pemeriksaan dan semacam itu. Tapi ya mungkin saya akan sedikit lihat beberapa poin yang cukup menarik gitu. Terus misalnya tadi ada istilah daging liar timbul pada bekak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Ini kan daging liar itu apa sebenarnya? Daging liar itu mungkin bisa diartikan sebagai cacing, kalau menurut Hedok gitu ya. Sehingga menyebabkan daging itu seolah-olah jadi hidup. Karena ada cacing yang ada di sini gitu. Menggeliat-geliat jadi menimbulkan reaksi dan semacamnya atau seperti apa ya, karena nggak kebayang juga. Jujur sih kalau boleh di budaya populer ya, saya kebayangnya malah kayak ya mungkin teman-teman kalau pernah lihat apa ya yang zombie gitu, mungkin kadang kan masih ada cacingnya ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Tapi nggak tahu juga ya seperti pada waktu itu seperti apa, karena kan memang kustanya kan beda sekali lagi ya. Nah, kalau menurut tafsir teologisnya dari Santo Agustinus dari Hippo ini tuh merupakan bidaya-bidaya yang terdapat di dalam gereja. Lalu karena ini sudah jelas gitu ya, dia sudah mengidap kusta gitu. Nggak usah dikurung lagi karena memang udah tahu ini orang najis. Jadi sekali lagi pengurungan itu, karantina itu, isolasi itu tuh untuk kalau misalkan dia bingung ini tuh kusta atau bukan. Lanjut. Lanjut. Di saya screen-nya berhenti soalnya, maaf. Oke. Lalu ada keadaan ini ya yang kulit putih gitu. Jadi ada kadang kusta itu tuh menutupi seluruh tubuh orang itu sehingga dia tuh jadi yang kulit putih, maaf. Nah, sehingga dia sampai udah putih semua sebadan. Nah, itu tuh dia sudah dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah jadi putih, maka ia jadi tahir. Nah, jadi kulit penderita kusta ini tuh sudah tidak gatal lagi. Kalau kusta ini kan gatal ya.
Intinya kan sama aja panu, borok dan semacam itu kan nyebar kemana-mana kan gatel sebadan-badan. Kalau dia udah putih gitu, berarti dia tidak gatal dan tidak menular, sehingga sebenarnya udah cenderung aman gitu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa dia tuh karena sudah ini ada yang ngomong bahwa ini tuh sakit kusta yang tahap sakit yang udah nggak bisa disembuhin lagi. Tapi karena udah nggak nular dan nggak apa, jadi dia dimasukin lagi ke dalam perkemahan atau kota ya karena memang udah kasihan aja. Kalau menurut Tertullianus, Allah ingin kita mengerti bahwa orang yang berubah dari keadaan berdosa menuju keadaan putih oleh iman merupakan orang yang bersih. Memang tulisan-tulisan orang pada zaman itu dulu ya memang sangat imajinatif dan tapi sangat bagus sih sebenarnya. Mereka bisa memaknai peristiwa-peristiwa pada pada perjanjian lama terutama ya. Itu menjadi suatu yang baru di dalam terang Injil gitu. Lanjut. Nah, terus kita lihat bahwa terdapat keadaan penderita kusta berpakaian cabik-cabik, rambutnya terurai, menutupi mukanya sambil berseru-seru najis-najis. Berpakaian cabik-cabik ini sebenarnya ada dua kegunaannya. Pertama karena dia untuk kebaikan penderita kusta. Mungkin kalau teman-teman pernah ngalamin penyakit kulit ya atau nggak usah penyakit kulit yang gimana deh. Pernah kalau saya ya kayak pernah jatuh dari sepeda. So muka dan tangan, kaki itu luka ya, sampai luka semua gitu. Nah, itu tuh kalau disuruh pakai celana panjang tuh nggak enak. Iyalah, ya. Apalagi kalau lukanya memang nggak diperban gimana banget ya, itu kayak nggak enak aja nempel gitu dan semacamnya. Nah, ini juga sama. Berpakaian cabik-cabik ini tuh biar maksudnya dengan cabik-cabik kan agak terbuka dan semacamnya gitu, kulit yang ada boroknya itu kan tidak nyentuh dengan pakaian sehingga dia juga nggak lebih kesakitan. Nah, dan juga sebagai peringatan untuk orang lain. Karena memang sekali lagi kan penyakit kusta ini kan menular. Jadi berteriak-teriak dan peringatan untuk yang rambutnya semua ini semacamnya semua. Ini semuanya untuk peringatan untuk orang lain supaya nggak dekat-dekat sama dia. Dan menariknya ini sebenarnya mirip dengan keadaan orang yang sedang berduka. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir memang sedang berduka ya, karena kan dia sedang dibuang ya tanda kutip ya sebenarnya. Dan sekali lagi kalau najis berarti dia nggak bisa ya beribadah seperti biasa. Lanjut. Dan dia tinggal terasing. Tapi terasing ini tidak terbatas pada perkemahan, tapi bisa juga kota. Ada beberapa pengecualian sebenarnya, seperti Raja Uzia. Tapi Raja Uzia pun juga tinggalnya juga terisolasi. Lanjut. Nah, lalu bagian setelahnya itu tuh kita berbicara mengenai tanda kusta pada pakaian, tekstil, bahan-bahan kulit, gitu. Sama aja kalau ada kusta kayak gini, dia juga dihitungnya jadi najis. Diperiksa juga oleh imam gitu. Dilihat apakah ada tanda-tanda tertentu, lalu nanti diisolasi dulu selama 7 hari. Kalau kustanya menyebar, dibakar. Kalau tidak, barang tersebut dicuci. Kalau dicuci dan tanda kustanya tidak hilang, dibakar lagi. Tetap dibakar gitu ya. Tapi kalau dia jadi bersih, barang tersebut dinyatakan tahir dan dapat digunakan lagi setelah pencucian kedua. Lanjut. Nah, ada kemungkinan bahwa karakteristik tenunan di pakaiannya gitu ya, itu tuh memungkinkan jamur untuk tumbuh di benangnya. Atau bisa juga merujuk ke pas dia masih buntelan gitu, di jamurnya udah tumbuh dulu ya bisa aja.
juga ada apa ya, mungkin semacam bibit jamur ya, mungkin bukan bahasa yang tepat sih, tapi ya kurang lebih udah ada cikal bakalnya. Lanjut. Nah, ini menarik sih. Ada sedikit tafsir mengenai kusta yang menyebar ini. Jadi, Santo Pacianus dari Barcelona mengatakan bahwa kusta yang menyebar itu sama aja seperti kesalahan atau dosa yang menyebar dalam diri kita. Hilang di satu tempat tetapi muncul di tempat yang lain. Misalkan gini, orang berdosa, kemudian dia bertobat tanda kutip gitu ya. Tapi karena bertobatnya ini tidak dengan cara yang benar, tidak dengan mengolah perilakunya, tidak mengolah perasaannya dengan baik juga, akhirnya mereka malah berdosa lagi. Dengan salah satu contohnya, mereka membanggakan diri melakukan suatu perbuatan baik. Akhirnya malah jadi timbul kesombongan rohani. Orang kaya yang sombong ditegur sama romo gitu. Ya, ditegur mungkin disebut di homili misalkan ya, nggak ditegur langsung misalkan. Ditegur. Lalu ia waduh, merasa tersindir atau tertegur gitu ya. Lalu ia berdonasi gitu ya. Tapi dalam hatinya tuh dia membanggakan dirinya, wah, gue orang kaya, gue bisa donasi banyak gitu. Padahal seharusnya kita tidak bisa membiarkan suatu kesombongan rohani seperti itu. Ataupun orang yang tadinya rakus serakah, kemudian belajar untuk menahan diri, tapi karena berlebihan dan menahan dirinya itu tidak dilatih dengan benar gitu ya. Akhirnya dia malah marah-marah sendiri lalu merusak kemana-mana. Jadi dosa ini kalau nggak diberesin secara benar, hilang di ini, mungkin dia udah nggak ngelakuin ini lagi, tapi malah muncul di tempat yang lain. Semuanya kembali lagi pada akhirnya memang kita mesti mengolah diri kita gitu ya. Jiwa, perasaan kita, fisik kita juga secara benar. Tidak serta-merta karena kita sudah dibaptis, kita sudah mungkin ikut apa, SADR gitu misalkan kalau di karismatik ya, dan semacamnya gitu, langsung sembuh gitu ya. Kita akhirnya mesti pemeriksaan batin lagi dalam diri kita. Apakah dosanya itu masih ada? Apakah akar dosanya itu masih ada? Jangan-jangan dia hanya berpindah tempat. Jangan-jangan dia masih tetap ada atau dia menyebar gitu. Untuk kita renungkan ya. Lanjut. Nah, sekali lagi, hukum ini ditulis bukan untuk menyatakan najis atau tidaknya satu hal, tapi hukum ini ditulis untuk menyatakan najis atau tidaknya satu hal, bukan untuk obat ya. Lanjut. Next, sorry. Kayaknya nge-lag ya, maaf. Next. Sepertinya nge-lag ya, Leo. Enggak kok. Oh enggak ya. Ngomong. Ya, next. Oke. Lalu kita akan bicara sedikit tentang, bukan sedikit sih, agak banyak ya, proses penyucian penderita kusta gitu ya. Meskipun kusta tidak dapat disembuhkan pada zaman Musa, tapi kadang sesekali ada orang yang sembuh dari penyakit tersebut. Biasanya ini yang kembali lagi penyakit kulit yang menyerupai kusta tapi bukan kusta. Dan imam tersebut harus menyatakan bahwa orang tersebut tahir ya, dan mampu hidup kembali
kekawanannya ya, ke masyarakatnya. Bagian yang kita akan bahas ini, beberapa slide ke depan ini akan mengenai berbicara mengenai penyucian manusia setelah mengalami pemulihan. Bukan soal penyembuhannya ya sekali lagi. Terdiri dari dua ritus, yaitu ritus kuno yang melambangkan pembebasan dari roh jahat, dan ritus kurban, sama seperti yang diperintahkan oleh para imam gitu ya. Lanjut. Nah, kembali lagi, imam itu memeriksa gitu ya, keluar perkemahan. Jadi kan penderita kusta itu tuh nggak begitu udah merasa udah sembuh gitu ya, nggak boleh masuk dulu. Tapi dia nunggu di luar, imam yang paling mampu, ya maksudnya yang capable gitu ya, itu tuh dia yang memeriksa. Lanjut. Nah, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Burungnya itu tuh ada 2 tuh, satu dikorbankan, yang satu lagi dicelupin sedikit ke dalam darah burung itu yang dikorbankan lalu diterbangkan. Ya jadi mungkin asal kena celup aja ya. Karena kan kalau misalkan celup semua gitu meskipun dia hidup gitu ya, dianya kan nggak bisa terbang, lengket kan sama darah gitu kan. Kayu aras ini dia gunanya apa nih? Dia mencegah pembusukan. Hisop ini dia berbau wangi. Kain kirmizi dan burung ini melambangkan keindahan dan kehidupan. Semuanya ini adalah semua kualitas yang harus didapatkan oleh penderita kusta. Semua yang dengan dia ditahirkan, dia akan mendapatkan kembali hal-hal seperti ini juga. Lanjut. Nah, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanam berisi air mengalir. Ini bisa aja suatu sumber air, kali, atau sungai gitu ya. Darah dari burung yang dikorbankan tersebut bertindak sebagai pembersih ritual, tapi bukan persembahan karena tidak dilakukan di kemah suci. Ya. Lanjut, bukan kurban ya. Nah, lalu ya memercik 7 kali kepada orang yang ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan dia, lalu burung yang hidup itu harusnya dilepaskannya. Hal ini sebenarnya cukup mirip dengan apa yang dilakukan orang-orang kafir pada zaman itu. Ada yang serupa itu juga. Angka 7 sini dia melambangkan kesempurnaan. Nah, akar hisop mampu masuk, ini kan dia sebenarnya dia bisa masuk ke dalam suatu batu yang keras. Darah yang dipercikan dengan hisop ini dipercaya untuk membersihkan dosa di dalam diri penderita. Jadi kan darah ini kan memang dia buat pencucian dan semacamnya. Karena bisa akarnya si hisop ini bisa nembus, maka dia dipercaya bahwa dia tuh bisa membersihkan dosa yang di dalam. Sama seperti darah Kristus. Lanjut. Nah, lalu dia akan mencukur seluruh rambutnya gitu ya, mencuci pakaian, cukur rambut, basuh dengan air, lalu tahir. Dia mencukur seluruh rambut di badan. Jadi nggak cuma ini rambut ini aja, teman-teman. Tapi rambut ya maksudnya mungkin berbaca sekarang kita nyebut di bulu kali ya istilahnya mah. Bulu semuanya di ini semua. Kemungkinan ya tentu saja dengan gunting ya, bukan dipakai alat khusus yang lainnya gitu. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh para imam Mesir setiap hari ketiga sehingga sesuatu yang mungkin tidak suci, tidak kudus itu tuh tidak terlihat. Lanjut. Nah, semuanya ini cuci, cukur, basuh ini semuanya mencegah kembalinya kusta. Dan seperti biasa dia tuh tidak boleh langsung kembali ke rumah. Lanjut. Lanjut. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman sampai saat ini adalah kenapa repot banget? Lanjut. Next. Nah, para rabi Yahudi percaya bahwa penyakit kusta adalah hukuman dari Allah untuk kesalahan terutama kesombongan dan fitnah.
Pada dasarnya mereka memang percaya bahwa sakit itu hukuman akibat dosa. Makanya kenapa banyak orang sakit dikucilkan tuh. Kalau sekarang kan orang sakit kan nggak dikucilkan sih ya. Ya maksudnya takut ketularan ya, tapi kita nggak nganggep dia tuh lebih rendah gitu maksudnya. Kalau pada zaman itu karena berhubungan dengan dosa dan suci dan ini, biasalah orang-orang pada zaman itu ya. Zaman sekarang juga sih merasa lebih suci daripada orang lainnya. Merasa ya itu sakit, yaitu hukuman akibat dosa. Lalu pada zaman itu juga dianggap kusta itu efek dari kesalahan dan kelalaian. Dan hukum yang ditulis tadi itu semuanya itu menandakan betapa berbahayanya kusta gitu. Sampai sebegitunya gitu ya. Itu. Lanjut. Next. Nah, burung dikorbankan, cukur rambut dilakukan, itu semuanya untuk menandakan bahwa segala kesukaan terhadap dosa harusnya dihentikan. Dan dikirimkan ke padang, bahwa dia tuh harus hidup suci. Burung yang nggak dikurbanin satunya lagi dikirimin ke padang gitu ya. Semuanya itu dia untuk harus hidup suci dan terbebas dari kesenangan dunia. Lanjut. Nah, lalu kan dia membasuh tubuhnya dengan air. Tapi ini sebenarnya nggak jelas sih antara dia mandi biasa atau ritual. Tapi sekali lagi dia akan banyaknya ditentukan oleh konteksnya. Nanti akan kelihatan jelas, ya kelihatan lebih jelas. Ya. Nah, pada konteks waktu ini kemungkinan ini tidak merujuk pada ritual pembasuhan dalam ritual mikveh. Ini pada zaman Bait Suci kedua. Lanjut. Nah, mungkin bapak-bapak gereja ya pada zaman itu ya, itu tuh senang sekali ya kalau berbicara tentang air ya sebenarnya. Nah, Santo Yohanes dari Damaskus ini mengatakan ya, baptisan pertama itu ketika air bah Nuh itu ngapus dosa. Lalu baptisan kedua itu ketika umat Israel melewati Laut Merah dan awan. Nah, awan itu simbol Roh Kudus dan laut ini unsur air. Baptisan ketiga merupakan hal yang ditulis pada hukum imamat untuk setiap orang yang membasuh diri dan pakaiannya kemudian masuk ke dalam perkemahan. Dan baptisan keempat ini adalah baptisan Yohanes Pembaptis yang merupakan baptisan awal yang memimpin orang-orang yang dibaptis menuju pertobatan sehingga mereka percaya pada Kristus. Luar biasa ya. Ini memang karena pewahyuan dari Allah ya. Saya aja jujur begitu baca tafsirannya itu baru ngeh gitu. Oh ya kayak gini ya. Orang zaman dulu kan nggak ada tafsiran, nggak ada internet ya. Bukunya juga belum ada kan, mereka yang bikin gitu ya istilahnya. Terus mereka bisa kepikiran gitu. Jadi memang wow. Keren. Lanjut. Oke. Lalu bagian ayat 10 sampai 32 ini kita akan sedikit berbicara mengenai fitur tambahan lah. Pada hari ke-8 setelah pelaksanaan penyucian, penerimaan kembali ke dalam kawanan secara resmi diterima oleh pemantan penderita kusta. Dia ngasih persembahan sebagai satu domba jantan penebus salah, satu domba jantan penebus dosa, terus domba betina penebus dosa gitu ya. Lalu campur tepung dan minyak 3/10 eva, 1 log minyak gitu, kurang lebih 1,5 liter gitu. Lanjut. Bagi penderita kusta yang mungkin kurang mampu, ada keringanannya juga. Biasanya berarti umumnya dikurangi 2/3-nya biasanya ya. 1 ekor domba jantan, 1/10 eva porsi tepung dan minyak gitu, 1 log minyak, tapi tetap 1 log minyak gitu ya. Dan 2 ekor burung tepur merpati. Prosedurnya sama sih. Lanjut. Nah, karena domba itu domba yang tidak bercela, maka domba tersebut dikurbankan di kemah pertemuan. Dengan darah kurban tersebut, imam menandai telinga, ibu jari dan jempol kaki gitu ya, kanan gitu semua. Setelah kurbannya disembahkan.
Lalu sisa minyak yang telah digunakan tersebut diletakkan pada kepala penderita tersebut, teman-teman. Ada yang karena ini mirip dengan ritus tabisan ya. Ada yang menganggap bahwa ini tuh mereka diterima kembali tapi kamu harus melayani. Tapi ada beberapa pendapat juga bahwa ini cuma penyucian aja. Memang seperti itu gitu, tapi nggak ada maksud ini kamu mesti jadi pelayan bagi ini. Ya memang kita mesti melayani, ya memang ya. Cuman bukan secara spesifik kamu mesti jadi pelayan gitu. Itu seperti itu tidak sih. Lanjut. Ya ini maaf ya ini agak panjang ya. Darah memang penebusan, minyak itu pembebasan budak, makanya keadaan tahir gitu ya didapatkan. Lanjut. Lalu kalau dalam terang pemikiran Injil, ya, makna-maknanya itu pemercikan darah, pencucian diri, cukuran rambut itu mengadakan pertobatan dan kembali pada Tuhan yang diulangi lagi dalam darah Kristus. Pemberian korban penebus salah dosa itu tuh persembahan hati yang bersyukur atas pengampunan dosa. Ya, jangan lupa kusta itu dianggap sebagai dosa gitu ya, akibat dosa yang diterima dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Lalu telinga kanan, ibu jari kanan dan ibu jari kaki kanan ya, jempol kaki gitu ya. Ini dan diperciki selama 7 kali ini itu menandakan penebusan oleh darah Kristus dan 7 karunia Roh Kudus. Hidup menurut perintah Allah dan mengarah pada Allah. Menarik. Ya. Lanjut. Dan gereja sendiri mengajarkan bahwa Allah itu kan telah melawat umatnya. Semuanya itu kenapa Yesus melawat gitu dan ini. Yesus tuh ingin menderita sakit itu supaya mereka percaya. Makanya kalau dalam doa untuk orang anggota keluarga yang sakit itu biasanya dikatakan bahwa ya supaya mereka bisa memaknai gitu ya segala penderitaannya ini ya sebagai suatu karunia dan mereka percaya pada Tuhan. Dan Yesus seperti dia mati di salib pun dia juga malahan menjadikan sengsara mereka itu sebagai sengsaranya sendiri. Dan Kristus sekali lagi tidak bilang bahwa kita ngikut Tuhan tuh bakal gampang gitu ya, enggak lah. Kristus aja disalib. Ya. Tapi Kristus tuh mengajak kita bahwa ikut dia dan memikul salib. Pada akhirnya kembali lagi kita tidak meminta hidup kita supaya lebih gampang, tapi meminta bahwa hidup kita dikuatkan. Lanjut. Nah, ini masih ada sedikit lagi ya mungkin. Nah, mungkin aku sedikit lebih cepat lagi ya. Jadi ada beberapa jenis jamur ini dia mirip kayak penyakit kusta di manusia. Makanya dianggap juga bangunan itu berkusta gitu. Mungkin diskusi ini tuh agak ditunda dikit sampai maksudnya pada saat ini gitu ya. Ini nih karena memang dia kan berhubungan dengan keadaan tinggal yang tetap gitu ya. Kalau aturan pada kain, pakaian semacam itu dia berlaku pada tenda. Nah, bangunan tersebut dinyatakan najis kalau jamur tersebut aktif. Lanjut. Lalu tadi rumah dikosongkan, terus lihat ada tanda kusta gitu ya. Kalau ada orang masuk, terus apalagi makan dan minum dalamnya gitu ya, itu najis gitu orangnya. Dan pakaiannya juga kalau sampai makan minum juga. Lalu ternyata jamurnya aktif itu, jamurnya nanti batu-batu itu bisa jadi dibongkar. Lalu kalau misalkan ternyata masih nyebar lagi, bisa jadi dihancurin aja rumahnya sekalian. Tapi kalau bersih itu nyatakan tahir. Lanjut. Nah, kembali lagi ini salah satu ayat yang menandakan bahwa orang Yahudi, orang Ibrani pada saat itu bilang bahwa kusta itu tanda dari Tuhan, hukuman gitu. Lanjut. Barang yang dikeluarin ini ya kan umar dikosongin barangnya dikeluarin ya kan.
Ini sebenarnya bisa langsung digunain lagi tanpa mesti dikikis lagi, tapi kecuali kalau misalkan ada tanda kusta yang muncul. Kalau ada tanda kusta yang muncul, ya dikoyakkan atau dia dibakar. Lanjut. Nah, kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah. Rumahnya mesti dirombak dan bawa semuanya ke suatu tempat yang najis. Sama aja orang sudah dibaptis, tapi kembali lagi pada dosa yang sebelumnya, ia pun dibuang, tanda kutip. Diberikan pada iblis di suatu tempat penghancuran daging. Lanjut. Nah, yang ini penyucian rumah sendiri itu sebenarnya hanya butuh ritus burungnya aja. Dan penyucian ini dilakukan untuk rumah dan juga untuk orang-orang di dalamnya. Supaya orang-orang tersebut menghindari menyakiti hati Tuhan Sang Pembalas. Dalam bahasa Ibrani dituliskan bahwa kamu harus mengadakan pendamaian bagi rumah itu dan juga dosa-dosa orang yang tinggal di dalam. Lanjut. Akhirnya kita sampai ke kesimpulannya. Kusta yang dipahami dalam Alkitab adalah penyakit kulit yang secara umum, bukan kusta modern. Kusta yang menyebar melambangkan dosa yang tidak segera dibereskan sehingga menyebar atau berpindah dalam aspek kehidupan iman. Proses penyucian kusta melambangkan baptisan, penebusan darah Kristus, dan cinta kasih Allah pada manusia. Demikian saya berikan kesempatan pada Bertus.